Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hamparan kedaulatan yang luas. Di setiap jengkal garis batasnya terkandung harga diri dan kehormatan bangsa. Perbatasan negara bukan sekadar halaman belakang, melainkan beranda terdepan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, kawasan perbatasan diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus simbol kehadiran negara. Menjawab arahan Presiden Republik Indonesia, kedaulatan wilayah dan pemberantasan kejahatan lintas negara kini menjadi prioritas mutlak yang memerlukan tindakan segera dan terukur. Oleh karena itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menggelar survei identifikasi jalur tidak resmi secara langsung di lapangan guna memperoleh data faktual, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan langkah pengendalian yang efektif dan terintegrasi. Survei digelar selama 6 hari di sepanjang garis batas negara di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan melibatkan TNI, imigrasi, bea dan cukai, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan survei ini merupakan langkah strategis dalam rangka memastikan negara memiliki data dan kendali yang memadai terhadap seluruh aktivitas lintas batas di wilayah perbatasan. Halo Sobat Asbara, jumpa lagi bersama kami dalam kegiatan Survei Jalur Tidak Resmi tahun 2026. Nah, pada kesempatan kali ini, kami Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan survei jalur tidak resmi pada 27 titik jalur tidak resmi yang ada di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, bagaimana kelangsungan dari kegiatan yang akan kami laksanakan? Ayo ikuti kami. Tanpa adanya identifikasi yang komprehensif terhadap jalur tidak resmi, upaya pengamanan dan penegakan hukum akan tetap bersifat parsial dan reaktif. Sebaliknya, melalui survei ini, diharapkan dapat terbangun fondasi kebijakan yang kuat untuk menutup celah kerawanan, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Halo Sobat Asbara, pada saat ini kami dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan sedang berada di perbatasan negara Indonesia dengan RDTL. Pada saat ini kami ada di salah satu titik jalur tidak resmi di Desa Silawan. Pada saat ini juga kita bisa lihat sungai yang ada di belakang kita ini adalah salah satu garis batas. Jalur tidak resmi ini telah menjadi celah bagi rentetan aktivitas kriminal, penyelundupan barang konsumsi dan komoditas, perdagangan orang atau human trafficking, peredaran gelap narkotika, illegal logging, pencemaran lingkungan, hingga ancaman spionase aktor intelijen asing dan jaringan terorisme lintas negara. Negara tidak boleh abai. Langkah pengendalian dan penegakan hukum harus berdiri di atas landasan konstitusi yang kokoh. Sosialisasi sering kita lakukan kepada masyarakat bahwasanya perintasan tidak boleh dilakukan, ada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kita tidak mengizinkan mereka untuk keluar ke wilayah Timor Leste karena kami mengkhawatirkan keamanan mereka nanti di Timor Leste bagaimana. Begitu juga ancaman yang dari luar ke dalam kita sampaikan secara persuasif kepada masyarakat. Tapi di samping itu kami juga menjalankan kegiatan teritorial. Supaya apa? Kegiatan teritorial tersebut kita akan melihat potensi-potensi di wilayah tersebut yang bisa kita tingkatkan. Pengelolaan ini bergerak berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, regulasi keimigrasian, kepabeanan, serta peran pertahanan keamanan oleh TNI dan Polri. Langkah ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022
tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah negara. Yang jelas banyak sekali untuk ancaman, karena ini perbatasan, otomatis ada ancaman-ancaman yang setiap saat kita hadapi. Mulai dari kegiatan ilegal, kemudian lintas batas, kemudian pelanggaran kewilayahan. Dan itu selalu diantisipasi oleh Satgas Pamtas kita yang saat ini dari Yuan Army 12 Kostrad. Mengapa survei ini menjadi begitu mendesak dan tidak bisa ditunda? Pertama, belum adanya pemetaan komprehensif jalur tikus. Kedua, meningkatnya jaringan kejahatan lintas negara yang makin rapi. Ketiga, risiko munculnya jalur tidak resmi baru. Dan yang utama, demi memenuhi tuntutan implementasi nyata arahan Presiden untuk menutup rapat segala celah aktivitas ilegal di tapal batas. Untuk pengamanan perbatasan, tentu kita berterima kasih kepada institusi Tentara Nasional Republik Indonesia yang menggelar pengamanan perbatasan, baik di darat, kita namanya mengenal dengan pos perbatasan, kemudian di wilayah laut, kita mengenal dengan pos pengamanan pulau terluar, pos Pamputer. Selain aspek keamanan, ada juga fungsi kita memberikan pelayanan lintas batas, yang di dalamnya terkumpul ada pelayanan custom, immigration, karantina, dan keamanan. Metodologi pelaksanaan dijalankan secara ilmiah dan terintegrasi. Pengumpulan data tidak hanya mengandalkan observasi fisik dan dokumentasi lapangan, melainkan diperkuat dengan wawancara mendalam bersama aparat keamanan serta masyarakat setempat. Untuk jalan tidak resmi pasti ada acara adat di Timor Leste. Di satu sisi kita mintanya ke pos, kan ada larangan katanya tidak bisa keluar masuk ya tanpa surat, atau ke di sana ada yang bagian sebelah Timor Leste ada larangan katanya ditutup dulu sementara, tapi menyangkut adatnya itu mau dimulai dari dalam 1-2 hari. Jadi otomatis pasti ambil jalan keluarnya ilegal, mau dibilang ilegal, jalan tikus. Dari peluh di lapangan, lahir sebuah output yang tak ternilai bagi masa depan pertahanan negara. Sebuah basis data terpadu lintas sektor, peta sebaran spasial jalur tidak resmi, dokumen analisis tingkat kerawanan, serta rekomendasi kebijakan yang operasional dan implementatif bagi pemerintah pusat maupun daerah. Data telah dihimpun, celah telah dipetakan, sinergi telah dibangun. Melalui instrumen data yang akurat, negara memperkuat kehadirannya, menegakkan hukum, dan melindungi rakyatnya. Menjaga kedaulatan mutlak, mengamankan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 27 titik jalur tidak resmi di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah kita survei bersama. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi langkah positif untuk pengelolaan batas wilayah negara. Jumpa lagi di kegiatan survei jalur tidak resmi tahun selanjutnya.